kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik. Hari ini kita jumpa lagi di IHMPA bersama kakak, Kak Tabita dan Kak Egi, Kak Tasya, Kak Willy. Oke, kita mau masuk ibadah. Udah pada mandi belum? Udah dong, Kak. Kakak, berarti udah pada wangi, udah pada ganteng, udah pada cantik semua ya. Siap memuji Tuhan? Siap. Kita mau ucapkan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sekalian. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sekalian. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, kita masih mau mengangkat satu pujian kita lagi, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Karena kasih-Mu kami boleh berjumpa kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga Kak Yeni yang sebentar lagi akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh kami terima dan kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kasih yang besar sekali untuk kita. Betul nggak kakak-kakak? Benar sekali. Nah, karena Tuhan Yesus udah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita mau angkat satu pujian kita, KASIH. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, kita mau angkat satu pujian kita, Laskar Kristus.
yang masih belum punya Alkitab, kakak kasih waktu ya untuk ambil Alkitabnya. Nah, bagi adik-adik yang sudah memegang Alkitab, mari sama-sama kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Mazmur pasalnya 31, ayat yang pertama sampai dengan ke-9 dengan judul Aman dalam tangan Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Yeni, kita mau angkat satu pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teman kita Anya dan juga Sani akan membawakan doa dan membaca Alkitab. Dipersilakan untuk adik Sani dan adik Anya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Berkati firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami, dan nama-Mu kami berdoa untuk syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Amsal 3 ayat yang pertama sampai keempat. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu melihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalunglah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi sudah berdoa ya, sudah membaca Alkitab juga. Aduh, kakak masih pakai masker nih. Tunggu dulu, ada orang nggak ya di kiri kanan kakak? Ada nggak adik-adik? Nggak ada. Iya, kalau nggak ada orang kayaknya kakak boleh dong lepas masker ya. Nah, oke. Nah, adik-adik juga harus kayak gitu. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Kan di luar rumah itu banyak orang kita nggak kenal. Biar adik-adik terjaga dan nggak tertular virus COVID-19. Jangan lupa ya, kalau keluar rumah harus pakai masker, kecuali di rumah. Oke? Nah, adik-adik, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau kasih tahu, sepanjang kakak membaca firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan, kakak punya 3 games. Yeay! Kita punya game selama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum memulai games kita, kakak bakal nanti kasih kode dan password. Apa itu kayak ini? Ya nanti kakak sebutin kodenya. Kakak bilang, kata Tuhan Yesus, kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Kakak ulangi, kakak kasih tahu kodenya.
kata Tuhan Yesus, kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Terus adik-adik jawab, balas dengan passwordnya. Passwordnya, karena kita harus mendengar dan melakukan firman-Nya. Coba ulangi. Kodenya, kata Tuhan Yesus, kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Apa passwordnya adik-adik? Karena kita harus mendengar dan melakukan firman-Nya. Nah, jadi setiap kakak bilang, kita mau main games, kodenya. Adik-adik jawab dengan password. Kita ulangi lagi, passwordnya apa tadi adik-adik? Karena kita harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, oke, kita mulai main games tebak gambar. Kodenya, kata Tuhan Yesus, kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Passwordnya adik-adik sebutin. Oke, mantap. Nah, adik-adik, kita mulai dengan tebak gambar. Di samping kakak ini ada gambar. Ada 8 gambar adik-adik. Nah, ayo kita ulas satu persatu, gambar apa aja nih 8 gambar ini. Kakak mau tanya, untuk gambar yang pertama di samping ini, sebutin. Lagi ngapain tuh anak-anaknya yang gambar pertama adik-adik? Iya, lagi baca. Lagi belajar dan baca buku sama temannya berdua. Nah, mereka itu rajin nih adik-adik. Adik-adik rajin juga nggak baca buku? Nah, oke, gambar kedua. Ini lagi ngapain berdua nih adik-adik? Wah, yang satu lagi nyontek. Aduh adik-adik, kalau di sekolah nyontek nggak? Kalau ujian atau lagi ngerjain soal? Jangan ya. Nah, adik-adik, dari gambar pertama dan kedua, mana contoh perbuatan yang tidak baik? Gambar kedua. Nah, adik-adik, karena gambar kedua itu dia mencontek. Oke, kita lanjut gambar ketiga dan keempat. Yang ketiga lagi ngapain? Iya, lagi nasihatin mamanya, tapi anak itu diam dan mendengarkan mamanya menasihatin. Oke, yang keempat, ini lagi ngapain nih? Waduh, lagi rebutan barang. Terus yang satunya marah-marah. Adik-adik kalau di rumah suka rebutan barang nggak sama abang, kakak, atau adiknya? Jangan ya sampai rebutan ya. Nah, dari gambar ketiga dan keempat, mana contoh perbuatan yang baik? Iya, gambar ketiga. Nah, kita lanjut ke gambar kelima dan keenam. Ayo main tebak gambar. Yang kelima ngapain nih? Iya, seorang anak yang membawa jalan-jalan hewan peliharaannya. Bawa anjingnya jalan-jalan. Adik-adik di rumah ada hewan peliharaan nggak? Ada anjing atau kucing, ada nggak? Kakak punya anjing. Nah, anak-anak, adik-adik tahu nggak? Tuhan itu suka sama anak-anak yang mau menyayangi hewan peliharaannya. Mau hewan peliharaan, mau tumbuhan, Tuhan Yesus itu senang sekali. Karena itu contohnya kita mengasihi makhluk hidup. Oke, gambar ke-6, kita tengok ini gambarnya apa? Nah, ada anak-anak yang nakal, mengganggu hewan yang lagi berbaring, adik-adik. Jangan mau ya jadi anak nakal yang mengganggu hewan peliharaan lain. Kan mereka makhluk hidup juga. Kepunyaan Tuhan. Nah, dari gambar kelima dan keenam ini, mana contoh perilaku yang baik? Iya, gambar kelima. Mantap. Ayo kita tebak gambar yang terakhir. Gambar ketujuh dan kedelapan. Adik-adik, lihat gambar ketujuh ini ada seorang anak yang sayang sekali sama kucingnya. Adik-adik sayang nggak sama hewan peliharaannya? Sayang dong, sama kalau punya tanaman juga harus ya. Nah, gambar ke-8 ini ngapain? Iya, anak-anak yang lagi berantem. Adik-adik, dari gambar ke-7 dan ke-8 mana perbuatan yang baik? Iya, gambar yang ke-7, karena mau mengasihi sesama makhluk hidup. Nah, oke adik-adik sudah tahu kan dari gambar yang 8 tadi itu mana lah perbuatan yang baik dan tidak baik. Adik-adik
Tapi kakak mau bilang nih, nggak cukup kita hanya mendengarkan aja firman Tuhan. Nggak cukup kita cuma melihat gambar aja dari firman Tuhan. Tapi apa? Tapi kita juga harus bertumbuh. Nah, oke, kita lanjut gamesnya. Games tebak gambar. Oke, tadi ada kode dan password. Kodenya, kata Tuhan Yesus, kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Passwordnya adik-adik sebutin. Oke, mantap. Harus ingat ya passwordnya. Jadi setiap game kakak sebutin kode dan passwordnya. Oke, adik-adik, kakak mau kasih games tebak gambar juga. Yang kedua, oke, gambar ini di sebelah kakak. Lihat, ini gambar apa nih adik-adik? Ada anak bayi, terus dia jadi anak-anak, terus dia jadi remaja, terus dia jadi dewasa, terus jadi bapak-bapak. Waduh, itu apa? Gambar apa? Gambar seseorang yang sedang bertumbuh. Nah, adik-adik, manusia itu pasti dari habis dilahirkan dia jadi bayi dulu. Dari bayi bisa langsung jadi bapak-bapak. Gak mungkin kan? Nah, pokoknya dari bayi pasti jadi anak-anak dulu. Habis itu dari anak-anak ke remaja. Remaja itu apa di sini? PT. Habis itu setelah remaja dia jadi pemuda, ikut GP di gereja. Habis dari pemuda, kalau laki-laki jadi bapak-bapak, kalau perempuan jadi mama-mama. Nah, adik-adik, gitu manusia itu bertumbuh. Makhluk hidup juga bertumbuh. Tapi ingat, firman Tuhan juga harus bertumbuh. Jangan cuma mendengarkan aja, tapi harus mengingat dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Jangan cuma sekadar sekali-sekali aja, harus setiap hari. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu juga nih gambar di sebelah kakak. Ada mama papa yang sedang mengajari anaknya. Adik-adik, tahu nggak? Firman Tuhan yang hidup yang bisa kita lihat itu juga orang tua. Jadi adik-adik kalau mau mendengarkan nasihat orang tua, berarti adik-adik melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita menghormati orang tua, menyayangi orang tua, terus kalau disuruh mama papa, bantuin mama dulu ini, bantuin nyuci piring, bantuin nyapu rumah. Adik-adik, ada mau nggak bantuin mama papa? Nggak mau? Oh mau, iya mau dong. Nah, kalau di rumah juga kalau sama abang kakak adik nggak boleh berantem, nggak boleh rebut-rebutan, harus saling menyayangi. Itu dia kalau kita punya kasih yang dari Tuhan. Nah, adik-adik juga harus rajin baca Alkitab. Jadi adik-adik harus ingat, orang tua, mama, papa, orang yang lebih tua, kakak, abang kita, om, tante, kakek, nenek, itu harus disayangin, harus dihormati. Bukan cuma kakak PA, bukan cuma bapak ibu pendeta, bukan cuma bapak ibu majelis saja di gereja, tapi semua orang yang lebih tua dari kita. Oke? Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan kalau kita harus tetap bertumbuh dalam firman Tuhan, mendengarkan, mengingat, dan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan kayak ini. Kayak mana tuh contohnya? Oke, kita lanjut games ketiga, terakhir. Games kita yang terakhir nih adik-adik. Games tebak gambar juga ya. Kakak kasih gambarnya di sini. Tunggu dulu, apa yang kelupaan ya? Apa yang kelupaan sebelum games? Kode dan password. Kodenya kakak sebutin. Kata Tuhan Yesus, kita harus mengingat firman Tuhan. Ayo adik-adik passwordnya, sebutin sama-sama. Oke. Nah, adik-adik udah sebutin password, harus diingat terus ya. Kakak punya 5 gambar, tapi kakak tunjukin satu-satu dulu. Adik-adik harus tebak, oke? Gambar yang pertama. Oke, kita lihat ini gambar yang pertama. Gambar apa adik-adik? Sebentar. Oke. Nah, gambar pertama
adalah anak-anak yang lagi ngapain nih? Adik-adik yang di sebelah kakak nih, coba tebak. Iya, lagi duduk sama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oke, gambar yang kedua, coba kita lihat. Ngapain nih anak ini? Iya, dia lagi membaca Alkitab. Adik-adik kalau di rumah rajin nggak baca Alkitab? Ayo jujur, rajin apa enggak? Kalau belum rajin, dimulai ya dari sekarang rajin baca Alkitab. Kakak dan adik-adik harus rajin baca Alkitab yang dari Tuhan. Oke? Terus yang gambar ketiga, kita lihat gambarnya. Lagi ngapain dia? Iya, lagi merenungkan firman Tuhan yang dibaca tadi. Dia renungkannya sama mamanya. Jadi adik-adik kalau di rumah, kalau adik-adik baca firman Tuhan, dibaca Alkitab lagi sendirian, terus adik-adik bingung, adik-adik boleh tanya ke mama papa, atau om tante, atau kakek nenek, atau abang kakak yang lebih dewasa, tanyain, ini apa artinya apa? Jadi adik-adik bisa bersama orang tua merenungkan firman Tuhan. Nah, yang keempat, ada apa di sebelah ini? Ada satu orang anak laki-laki menunjuk ke bawah. Iya, hafalan ayat Alkitab. Adik-adik kakak mau menghafal dari Amsal 3 ayat yang pertama. Oke? Amsal 3 ayat yang pertama. Apa isinya? Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Perintah siapa? Perintah Tuhan dong. Nah, adik-adik udah tahu kan dari firman Tuhan ini tentang apa hari ini? Tentang apa? Iya, tentang melakukan firman Tuhan, berbuat kasih, mengasihi sesama, mengasihi makhluk hidup, apalagi menyayangi orang tua. Terus melakukan firman Tuhan. Oke, adik-adik, kakak mau adik-adik juga semuanya bukan cuma menjadi pendengar, tapi pengingat dan pelaku firman Tuhan setiap hari. Oke, jangan lupa ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini kita menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Tahu semua kan lagunya? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirani jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, aktivitas kita hari ini ada di video selanjutnya ya. Jangan lupa dilihat dan jangan lupa dikerjakan. Ditunggu ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Oke adik-adik, ini aktivitas kita hari ini. Bahan-bahannya gampang-gampang ya. Cuma ada gunting, pulpen, pewarna juga boleh, kertas bebas ya, boleh kertas kado atau kertas HVS atau kertas apapun yang ada di rumah. Terus pipet, boleh warna putih, merah, hitam, bebas. Terus lem, adik-adik boleh pakai double tip atau lem kertas kayak gini. Nah, caranya nanti adik-adik gunting dulu kertasnya bentuk love. Kalau mau bentuk lain juga boleh, bentuk bintang atau bentuk apapun yang adik suka. Nah, setelah bentuk love, nanti hasilnya jadi begini adik-adik. Nah,
Jadi dia nanti bisa dia bentuk love. Habis itu ini kakak buat dari sisa-sisa kertas kado. Jadi kalau adik-adik punya kayak buku yang gak dipakai, ada gambar-gambar bunga atau pohon, boleh ditempel jadi hiasannya. Nanti kertasnya ditempel, terus dilem deh pipetnya di bawah ini adik-adik. Terus jangan lupa isinya apa? Isinya tentang isi Amsal 3 ayat 1 yang tadi kakak suruh hafal. Oke, jangan lupa tulis nama juga ya. Buat sekreatif dan secantik mungkin biar jadi hiasan untuk adik-adik dan boleh difotokan. Jangan lupa dikirim ya. Ditunggu kreativitasnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan sebagai salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Nanti adik-adik diberikan amplop yang mama papa ambil di gereja. Nanti adik-adik masukkan persembahan adik-adik, dititip ke mama papa atau om tante atau siapapun yang akan pergi ke gereja. Jangan lupa ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik kita sudah mengumpulkan persembahannya. Jangan lupa ya persembahannya dititipin ke mama papa om tante atau abang kakak kita. Kita lipat tangannya, kita mau doa persembahan, kita tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih yang Bapak yang baik Tuhan, buat penyertaan Tuhan kepada kami kepada hari ini. Tuhan berkati persembahan kami agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kegiatan kami setelah ini. Tuhan berkati kami, berikan kesehatan, berkati kedua orang tua kami dalam setiap kegiatan maupun pekerjaan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk gereja kami, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Ibu Pendeta, Bapak Vikaris, kakak PT, PA dan PT, dan juga semuanya yang melayani di rumah Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan agar dapat terus melayani Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak berkati juga kami anak-anak PA yang masih dalam keadaan online untuk beribadah. Tuhan berkati kami agar semakin rajin dan semakin mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan setiap kegiatan kami, setiap rencana kami serahkan juga orang tua kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Putra-Mu yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau berdoa, doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat satu pujian terakhir kita untuk hari ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Masuk di akhir ibadah kita hari ini. Adik-adik jangan lupa firman Tuhan tadi tentang apa? Iya, kita harus melakukan. Tunggu, bukan melakukan. Kita harus mendengarkan dulu, mengingat, baru melakukan firman Tuhan agar firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita. Oke adik-adik, jangan lupa dilakuin ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan menyertai kami, anak-anak layan, kakak-kakak, untuk mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah online kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan memberkati kami, menjadi anak-anak yang baik, selalu mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar dapat melakukan firman Tuhan, bukan cuma pendengar, tapi kami mengingat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap rencana kami satu hari ini dari pagi, siang, hingga malam bersama orang tua kami dan juga kakak-kakak layan, Tuhan Yesus yang berkati. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa hanya melalui nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah kita selesai, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Jangan lupa minggu depan tetap ibadah online ya. Oke, dadah, Tuhan memberkati.